Jika kau rasakan. Hey guys, halo teman-teman semua, aku MTDM. Hey guys, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Afadi Marsya di MTDM. Jadi kembali di video dimana kita akhirnya guys, saya kembali setelah tidak pamit, saya kembali. Jadi buat yang belum tahu guys ya, saya itu buat yang tanya-tanya juga kenapa saya tidak upload video lagi, karena saya itu pulang berpetualang guys ya. Saya itu baru pulang berpetualang dari sebuah daerah. Buat yang belum tahu ya guys ya, karena kalian itu belum follow Instagram saya gitu, @dava_mtdm. Dan kali itu sebenarnya saya itu tidak mau bikin konten ya guys ya. Cuman ini sekarang itu sudah tengah malam guys ya. Ini sudah sekitar jam 3.44 ya guys ya. Kalian bisa lihat, saya itu tidak bisa tidur anjir. Guys, bisa lihat jam 3.44 ya guys ya. Jam 3.44. Tadi tuh saya sudah tidur, tapi saya tuh kebangun lagi gitu guys ya. Kebangun lagi dan tidak bisa tidur lagi anjir. Jadi saya itu bingung mau ngapain gitu kan guys. Dan di video itu sebenarnya itu saya itu tadi itu mau bikin game gitu ya. Saya itu mau main game horror, tapi ini karena sudah malam saya takut. Dan setelah saya kembali gitu guys ya, kalian pasti sudah rindu nih sama saya. Jadi kali ini saya mau apa ya guys? Saya juga bingung tadi mau bikin apa. Cuman saya tuh ketemu di YouTube 12 teka-teki untuk menguji apakah kamu bisa lolos dari bahaya gitu guys ya. Guys, alarm saya bunyi dong. Kan bisa guys ya. 03.45 guys ya. Oke guys, kita langsung saja ke videonya guys lah. Ini adalah video 12 teka-teki untuk menguji apakah kamu bisa lolos dari bahaya. Kalau soal lolos dari bahaya sih sudah terlalu easy guys ya buat saya. Oke, sekarang kita langsung play guys ya. Kita langsung play. 1. Masalah di hutan. Oke, masalah Kamu hutan. sedang dalam perjalanan melintasi hutan sendirian. Suatu pagi, kamu mendapati bahwa kamu hampir kehabisan air. Kamu bisa mendapatkan tambahan air dari salah satu dari 4 sumber air. Kaktus berair, sebuah kolam air laut asin, sebuah danau yang tenang dan bening, atau anak sungai yang ada endapannya. Sumber air mana yang akan kamu pilih untuk mengisi botol minum penyaring airmu? 10 detik untuk memutuskan. Botol minum penyaring air. Oke. Oke, kita pause dulu guys ya. Kita pause lagi. Oke, jawaban saya sudah ada guys ya. Jawaban saya itu akan pilih anak sungai guys ya. Karena kalau kaktus berair itu sepertinya cukup sulit dan sangat ribet gitu guys. Mesti dipotong lagi dan sebagainya. Kalau kolam air asin itu seperti itu tidak enak ya guys ya. Karena air asin. BTW guys, kalau kalian lihat video ini terlalu gelap, karena saya itu tidak pakai light-nya guys ya. Kalau yang danau tenang itu biasa itu danau yang tenang itu berbahaya guys ya. Ada rasa buaya atau lain sebagainya. Jadi saya itu pilih anak sungai. Oke, lanjut guys, lanjut. Kebanyakan kaktus itu beracun dan bukannya menawarkan dahagamu. Kamu akan menderita sakit perut yang parah. Air laut yang asin akan membuatmu dehidrasi. Air mengenang di danau yang tenang dipenuhi oleh berbagai macam bakteri dan meminumnya akan sangat berbahaya. Jadi, pilihan terbaikmu adalah anak sungai yang mengandung endapan. Airnya tidak mengandung zat apapun yang tidak dapat dinetralkan oleh botol minum penyaring air. 2. Kecelakaan di jalan. Sebuah truk, seorang lelaki penunggang kuda, dan sebuah sepeda motor sedang menunggu lampu hijau menyala di jalan. Tiba-tiba supir truk menjatuhkan ponselnya pada klakson. Bunyinya yang keras menakutkan kuda, dan kuda itu menggigit telinga pengendara sepeda motor. Karena terkejut dan kesakitan, lelaki itu dengan tidak sengaja melarikan motornya dan menyebabkan kecelakaan. Tetapi, orang yang mana yang sebenarnya melanggar peraturan? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Oke, saya sudah tahu jawabannya guys ya. Jawabannya adalah orang ini guys yang naik motor karena itu tidak pakai helm, melanggar tata peraturan berkendara. Sudah fix. Yang bersalah adalah pengendara sepeda motor karena dia tidak mengenakan helm ketika berkendara. Terlalu cerdas 3. saya guys. Lolos dari hutan. Kamu tersesat di hutan. Hari semakin gelap dan sebentar lagi hewan-hewan liar akan memulai perburuannya. Ada 4 jalan yang dapat kamu pilih.
jalan utara, selatan, barat, dan timur. Tetapi jalan utara akan membawamu ke lubang hitam supermasif yang siap menelanmu bulat-bulat. Jalan selatan melewati danau yang penuh dengan hiu paus raksasa. Kalau kamu mengambil jalan barat, akan berujung di tepi sebuah lubang yang sangat besar, sehingga tidak dapat dilintasi, sekalipun dengan bantuan tali. Dan jalan timur membawamu ke gunung setinggi langit yang tidak mungkin didaki. Kamu punya 10 detik untuk menentukan jalanmu. Saya mungkin akan pilih gunung ya guys ya, gunung yang sangat tinggi karena bisa jadi guys ya kita bisa mendapat pertolongan melalui gunung itu. Kamu harus mengikuti jalan selatan. Hiu paus tidaklah membahayakan manusia, dan mereka akan membiarkanmu berenang melintasi danau tanpa ada kesulitan. Dijebak oleh orang gila. Guys. Hari ini astaga iklan ya ampun ya Allah ya Robi tolonglah. Tidur di malam hari. Gitu guys ya. Saya orang gila menangkapmu dan ternyata hiu laut itu tidak menggigit gitu guys ya. Oke, cukup menarik guys ya. Kita lanjut. Berimu pilihan di mana kamu akan tinggal sendirian selama 3 minggu mendatang. Kalau kamu berhasil bertahan hidup, dia akan membebaskanmu. Dia memberimu 3 pilihan. Padang pasir penuh dengan kaktus, ladang panas dengan bunga-bunga, sebuah pisang dan segelas air, dan pantai dengan langit berbadai, dikelilingi oleh tebing-tebing curam dan dihempas oleh gelombang-gelombang yang tinggi. Di mana peluang terbesar bagimu untuk bertahan hidup? Kalau saya guys, saya pilih yang kedua deh guys ya. Yang kedua sih kayaknya lebih oke karena ada susu dan pisang gitu guys. Kita bisa makan dan kita bisa minum. Di padang pasir tidak ada air dan kamu tidak bisa bertahan lama. Sebuah pisang dan segelas air tidak akan membantumu bertahan sampai 3 minggu. Satu-satunya pilihanmu adalah pantai. Lautan kemungkinan akan menyediakan makanan untukmu, dan karena cuaca mendung, kamu akan bisa meminum air hujan. 5. Puri mengerikan. Suatu malam, kamu mendapati... Sudah 4 guys, kita tuh sudah 2 benar dan 2 kali salah. Next. Kamu terjebak dalam sebuah puri yang mengerikan. Kamu dengar seseorang mengejarmu, dan kamu berlari lebih cepat dan semakin cepat. Tetapi tiba-tiba, jalan buntu. Tetapi setelah matamu menyesuaikan diri, kamu lihat ada 3 pintu di dinding. Tetapi di balik masing-masing pintu itu terdapat makhluk-makhluk mengerikan. Pintu yang pertama menyembunyikan zombie. Manusia serigala berada di pintu kedua. Dan kalau kamu buka pintu ketiga, kamu akan berhadapan langsung dengan vampir-vampir yang haus darah. Pintu mana yang harus kamu buka supaya tetap hidup? Pintu mana? Susah juga ya guys ya. Zombie mungkin kayaknya zombie sih lebih oke guys ya. Karena kita masih bisa kabur dan kita bisa melawan. Kalau vampir itu sudah menggigit, bahaya, serigala lebih-lebih. Melarikan diri lewat pintu kedua. Pada saat ini sedang awal bulan, dan manusia serigala hanya berubah pada saat bulan purnama. Iya juga guys ya. Seorang penculik jahat. Kamu diculik dan disekap di ruang bawah tanah oleh seorang profesor gila. Tetapi ruangan bawah tanah punya 3 pintu, dan salah satunya dapat membebaskanmu. Profesor pergi dan kamu harus membuka pintu-pintu itu satu demi satu. Di balik pintu pertama, ada hutan lebat yang penuh dengan makhluk-makhluk mematikan. Di balik pintu kedua, ada dinosaurus raksasa bernafaskan api yang dapat membakarmu hidup-hidup. Dan di balik pintu ketiga, terdapat danau air es yang membukukan apa saja dalam beberapa detik. Bagaimana kamu bisa lolos? Kalau saya sih pilih ini guys ya, saya akan pilih danau es guys ya, karena bisa jadi kita punya sesuatu barang untuk bisa menyeberang. Keluarlah melalui pintu kedua. Dinosaurus tidak bisa menghirup api. 7. Misteri loteng. Stop guys. Tadi bilangnya itu bisa gitu guys ya, sekarang tuh bilangnya tidak bisa. What the hell is that? Apa-apaan ini guys? Jadi yang mana tuh nggak bisa guys ya. Kalau itu berarti kita tuh dilewati guys ya, poin yang itu kita lewati. Karena itu tidak jelas gitu guys. Kita lanjut lagi guys ya. Dan James bermain berdua di loteng yang gelap dan kotor. Tetapi ketika turun, hanya wajah Mark yang tertutup debu. Sementara wajah James ajaibnya bersih. Tetapi James lah yang pergi membasuh mukanya. Kamu punya waktu 10 detik untuk mencari tahu kenapa. Mereka kembali dulu ya. Kita tidak apa ya, curang-curang sedikit. Tetapi dua di loteng yang gelap dan kotor. Tetapi ketika turun, hanya wajah Mark yang tertutup debu.
Sementara wajah James ajaibnya bersih. Oke. Tetapi, James lah yang pergi membasuh mukanya. Kamu punya waktu 10 detik untuk mencari tahu kenapa. Kenapa anjir? Kok bisa gitu sih? Astaga, kok kenapa bisa James yang... Dah guys saja. Kenapa guys? Kira-kira kenapa? Oke, saya akan coba pikir dulu guys ya. Kenapa justru si ini yang baju biru ini yang pergi cuci muka gitu guys ya? Padahal muka dia tuh tidak berdebu. Kenapa ya? Oke, saya tidak tahu guys ya. Oke, kenapa nih? James melihat wajah Mark dan mengira kalau dia juga kotor. Pada saat yang sama, saat Mark melihat James yang wajahnya tidak bernoda, dia mengira bahwa wajahnya sama bersihnya dengan James. 8. Iya guys, Pemburuan harta betul, karun. ya. Seorang pemburu harta karun tersesat di dalam hutan. Tetapi setelah berjalan beberapa waktu lamanya, dia melihat persimpangan jalan dengan sebuah batu besar di tengah-tengahnya. Ada tulisan pada batu itu yang bunyinya 4 ditambah NO5. Lelaki itu menyadari bahwa mungkin tanda itu adalah petunjuk arah menuju harta karun. Tetapi petunjuk itu ditulis dengan sandi yang rumit. Dapatkah kamu menolong pemburu harta karun memecahkan sandinya? Oke guys. 4 itu... Aduh, ini apa anjir? 4 6 0 kayaknya sih ini 4 itu, dugaan saya 4 itu apa ya? 4 tambah NO5 danau kah mungkin? Jadi dan tidak tahu ya guys ya. Oke, lanjut saja guys ya. Kita lanjut aja nih guys ya. Saya tidak tahu juga. Ini sudah malam, saya tidak bisa berpikir kalau tengah malam guys ya. Ini tuh bukan tengah malam, udah subuh anjir. Pria itu harus membalikan catatan itu, maka akan terbaca South, Selatan. Di sanalah harta karun itu berada. 9. Lolos dari rumah terkunci. Oke, ini yang terakhir guys ya. Kamu diculik dan disekap dalam sebuah rumah batu. Tetapi ada 4 pintu yang dapat kamu lalui untuk melarikan diri. Tetapi di balik pintu pertama, hawanya begitu dingin. Dan kalau kamu memutuskan untuk mengambil jalan itu, kamu akan berubah menjadi sebongkah es dalam hitungan detik. Pintu kedua terbuka menuju tangki air yang penuh dengan hiu-hiu kelaparan. Di balik pintu ketiga, matahari bersinar begitu cerahnya sehingga dapat membakar apapun dalam sekejap. Dan ruangan di balik pintu keempat berisi gas beracun yang tidak memungkinkanmu untuk bernafas. Adakah cara untuk lolos? Kamu punya waktu 10 detik untuk memecahkannya. Aduh, ini gimana anjir ya Allah ya Robby. Mungkin saya akan coba pilih api nih guys ya. Kayaknya sih saya akan pilih api guys ya. Matahari. Tunggu sampai petang saat matahari sudah tenggelam dan larikan diri melalui pintu ketiga. 10. Sudah gitu guys ya. Sudah terbaca oleh saya terlalu cerdas. Ini saya sudah berapa guys? Cuman saya 2 benar anjir. Kalian juga bisa ikut guys. Di sini tuh masih ada beberapa 3 lagi sih karena ini sudah ke-10. Kalian bisa coba main juga. Di sini tuh dari channel Sisi Terang ya guys. Kalian juga boleh subscribe channel Sisi Terang. Oke guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Subscribe juga channel ini, share ke teman-teman kalian ya guys ya. Kalau saya itu sudah kembali dari petualangan saya di suatu daerah gitu guys ya, mencari kitab suci untuk masa depan. Oke, makasih semua yang sudah nonton video ini. Next kedepannya itu saya akan coba bikin konten-konten lagi guys ya. Saya itu sudah rindu sekali main game horor gitu guys ya. Dan besok saya akan coba main game horror guys ya. Dan besok juga saya akan coba ambil lightingnya biar video ini tambah cerah dan kalian nyaman untuk nontonnya. Terima kasih semua, dadah.